Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghadapi orang banyak agak gugup. Padahal saya biasa berhadapan lebih banyak dari ini, tapi lewat televisi. Jadi saya nggak ketemu sendiri. Saya ketemu sendiri saya agak gugup. Tapi saya senang diundang ke sini, ketemu dengan banyak senior dan lebih banyak lagi junior saya. Perlahan-lahan sebenarnya saya menjadi senior. Kalau saya melakukan penelitian, mencari tokoh sejarah sudah susah. Sebab pada umumnya generasi itu sudah dekat dengan saya. Contoh menarik, saya sedang menyelidiki lebih jauh peranan Pak Dirman di zaman revolusi. Satu-satunya orang yang masih bisa saya ajak bicara adalah Pak Saidiman. Padahal beliau waktu itu masih kadet Akademi Militer. Saya misalnya mau cari informasi bagaimana Bung Karno itu dapat bintang 4 lalu kemudian bintang 5. Juga saya pengen tahu Palagan Ambarawa. Sri Sultan mengatakan Hamengkubuwono ke-9, Dirman itu tidak tahu soal tentara. Yang tahu soal tentara itu siapa namanya ini? Sutiono masih muda. Urip Sumoarjo dan adik-adiknya yang dari Kenil. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Pak Dirman mendapat kredit pertempuran Ambarawa? Itu sampai sekarang saya tidak tahu siapa lagi yang bisa dicari. Ya bolak-balik ya Pak Saidiman. Untung beliau diberi umur panjang dan tetap sehat berpikir. Begitu. Oke. Nah, ini soal Gestapo. Saya minta izin memasarkan, sudah habis dicetak. Ini buku saya mengenai Gestapo. Saya beruntung sebagai wartawan termasuk yang pertama kali masuk di Kostrad 1 Oktober pagi. Saya melihat Pak Harto Warawiri, saya lihat banyak orang yang bingung karena tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Saya lihat Pak Nas masuk, dibebet kakinya, dan karena security tidak terlalu ketat waktu itu, dan saya kebetulan wartawan angkatan bersenjata. Saya melihat dari awal, saya ikut operasi ke Jawa Tengah, operasi RPKD dipimpin oleh Sarwoedi. Jadi catatan-catatan itulah yang saya tulis dalam buku ini. Saya tidak tahu apakah Anda masih bisa beli, tapi penerbitnya jelas bisa dicari. Oke. Saya merasa sebagian besar yang saya tulis itu, hampir semuanya itulah yang terjadi. Kecuali kalau kita dapat dokumen baru. Misalnya, kalau ada orang Indonesia mau tahu apa yang dilaporkan agen Cina ke Beijing, mereka harus belajar bahasa Cina. Ada satu yang bocor mengenai pertemuan Mao dan Aidit menjelang pulangnya Aidit ke Jakarta bulan Agustus tahun 65. Waktu itu Aidit sudah dapat laporan Bung Karno serius dan bukan tidak mungkin akan incapacitated. Mau tanya sama dia, kau mau berbuat apa kalau Soekarno meninggal? Dia jelaskan, dicatat oleh sekretaris Partai Komunis dan disimpan di arsip. Arsip itu sudah dibongkar sekarang oleh seorang mahasiswi yang beberapa waktu lalu bukunya diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan sudah dijual di toko-toko buku. Apa yang terbongkar itu adalah rencana Aidit kepada Mao. Dan rencana itu persis dengan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Aidit pada waktu Gestapo. Jadi confirm bahwa itu sudah dibicarakan dengan Mao. Cuman tidak dikatakan dalam laporan arsip itu
apa perintah Mao kepada Aidit. Yang kita tahu apa rencana Aidit, dan itu sama dengan Gestapo. Cerita itu ada di buku ini. Tapi disertasi doktor yang secara lengkap menceritakan itu. Yes. Oh, oke. Secara lengkap sudah terbit buku itu, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku itu sebenarnya intinya cerita mengenai orang-orang Tionghoa di Indonesia dan masalah mereka dengan tanah leluhur. Lalu di dalam buku itu diceritakan soal Gestapo. Nah, itulah yang terbaru dokumen yang kita dapat. Sampai kita membongkar dokumen atau di Beijing, atau di Moskow, atau bahkan di CIA. Belum ada setahu saya peneliti yang mengejar sejauh itu. Jadi tentatif yang kita tahu mengenai Gestapo adalah bahwa pemeran utama di situ adalah Aidit, dibantu oleh orang-orang biro khusus, antara lain Syam Kamaruzaman. Apakah PKI terlibat? Ini bisa jadi bahan perdebatan. Atau ini lebih banyak inisiatifnya Aidit dan teman-temannya. Menurut saya PKI tidak bisa tidak terlibat. Kenapa? Karena Aidit seperti semua pemimpin komunis zaman itu telah menjadi diktator. Itu terjadi pada Stalin, itu terjadi pada Mao Zedong, itu juga terjadi dengan Castro di Kuba. Jadi artinya disetujui tidak oleh para anggota Politbiro, Aidit telah mendapat kekuasaan itu dan dia gunakan kekuasaan itu untuk menghancurkan paling sedikit markas besar Angkatan Darat, anggota dari the General Staff of the Indonesian Army, begitu. Jadi PKI pasti terlibat. Oke. Nah, persoalannya lalu, kenapa pada waktu itu terjadi Gestapo? Kenapa waktunya adalah itu? Kenapa tidak sebelumnya dan kenapa tidak sesudahnya? Karena keadaan sudah berjalan baik, posisi PKI bagus, mendapat perlindungan Bung Karno lewat Nasakop. Hasil penelitian saya adalah bahwa sebenarnya Aidit panik. Dia panik. Kalau Bung Karno meninggal, nggak ada yang melindungi dia lagi. Sedangkan PKI bertahan menjadi menarik di Indonesia itu sebenarnya karena 3 hal. Pertama, pemilu 55 dia menjadi partai terbesar keempat. Setelah sebelumnya dia berontak di Madiun dan namanya rusak. Tapi dalam waktu dekat dia merehabilitasi namanya sedemikian rupa sehingga peristiwa Madiun tidak boleh disebut-sebut lagi. Bahkan dibalik, pidato Aidit mengatakan peristiwa Madiun itu provokasi Hatta. Dan orang nggak berani lagi bicara mengenai PKI. PKI udah benar. Nah, mungkin ini alasannya. Salah satu alasan kenapa Bung Karno mendesakkan agar PKI ikut di dalam 4 kaki. Bung Karno kan punya ide setelah pemilu 55, sidang MPR berjalan berlarut-larut, Bung Karno punya ide pemerintahan 4 kaki. 4 kaki itu para pemenang pemilu. PNI, Masyumi, NU dan PKI. Oke. Nah, ini menimbulkan reaksi dari macam-macam kekuatan. Macam-macam kekuatan yang bereaksi ini sebagian besar memainkan peranan di dalam menghadapi PKI Gestapo tahun 65.
Di situ ada TNI, terutama Angkatan Darat, kader-kader Masyumi yang baru dibubarkan. Masyumi kan dibubarkan tahun 60, masih segar. Kader-kader PSI yang partainya dibubarkan tahun 60, itu ingatan mereka masih segar. Okay. Tentara terutama Angkatan Darat jelas sekali sejak peristiwa Madiun itu sangat waspada terhadap PKI. Okay. Nah, saya meloncat pada satu cerita menarik yang relevan. Saya aktivis 66. Tidak banyak yang memperhatikan dulu maupun sekarang. Siapa sebenarnya yang mengorganisir masyarakat membantu TNI menghadapi baik Nasakom maupun PKI? Coba perhatikan, sekarang sebagian sudah meninggal. Tokoh-tokoh kami itu kalau bukan anak-anak Masyumi, anak-anak PSI dan kader-kader Partai Katolik dulu yang kemudian berkumpul di dalam PM KRI. Kalau ini ideologi mereka adalah sangat anti komunis. Okay. Anak-anak Masyumi, sebutlah itu orang seperti Mar'i Muhammad, orang seperti sebutlah nama-nama Fahmi Idris dan sebagainya. Ini adalah anak-anak Masyumi yang yakin betul bahwa Masyumi PSI dibubarkan itu karena tekanan PKI. Jadi ketika terjadi Gestapo, dengan cepat mereka bergerak. Dan ketika mereka bergerak, mereka tidak mulai dari nol. Kalau Anda baca buku saya, ini ada cerita banyak mengenai misalnya Jenderal Yani almarhum secara teratur ketemu dengan anak-anak HMI. Yang tidak pernah ketemu, jenderal yang tidak ketemu, cuman Pak Harto saja. Tapi Pak Harto kan pangkostrat, tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Tapi orang-orang seperti Pak Yani dan teman-temannya di MBAD secara teratur berhubungan dengan anak-anak HMI. Nah, orang-orang inilah yang menjadi pendukung, penggerak masyarakat berdemo untuk menghadapi, menekan supaya PKI dibubarkan dan kemudian mulai menyerang Bung Karno yang mempertahankan Nasakom. Itu confirm, saya saksi hidup. Meskipun tidak pernah dibicarakan orang. Nah, sekarang saya mau tanya pada Anda. Anda pasti semua tahu ada tokoh di PDIP yang namanya Ripka Ciptaning, seorang dokter. Beliau pernah mengatakan, dikutip sebagai mengatakan bahwa dia bangga sebagai anak PKI, ada bukunya. Dan lebih jauh lagi, saya lihat rekaman wawancaranya di WA saya. Ketika ditanya siapa yang dia salahkan, TNI. Kalau masih ada saya kira itu beredar. Dan dia bilang juga anak-anak PKI banyak di dalam PDIP. Artinya ini bukan hearsay, itu ucapan Riptani. Nah, pertanyaan saya kepada Anda pakai logika saja. Kalau dulu Masyumi, PSI dan kekuatan-kekuatan mahasiswa lain mendukung tentara untuk menghadapi PKI dan Nasakom, orang-orang anak PKI yang ada di dalam PDIP atau partai lain, apakah bodoh untuk tidak mengalami pengalaman balas dendam anak-anak Masyumi, PSI dan juga Partai Katolik memainkan peranan penting waktu itu. Dan kalau itu dilakukan, bagaimana yang mereka mau lakukan? Kembali kepada pertanyaan, apakah mereka mendirikan PKI ala Aidit, Nyoto dan sebagainya? Nah, ini kembali kepada konteks internasional. Saya berkali-kali dan pernah dikritik oleh saya yang sudah pulang, Pak Mizar, yang menolak, dan juga siapa namanya, Kiflan, debat sama saya. Dia bilang enggak, komunis masih hidup. Saya bilang secara internasional
komunis masih hidup. Secara nasional dia nggak bisa lagi kembali seperti dulu. Tapi itu tidak berarti mereka bukan ancaman. Orang-orang komunis terlatih menyusup dan bermain dari dalam. Lihat saja apa yang terjadi dengan Syam dan Kamaruzaman itu. Mereka masuk ke dalam tentara, membina tentara, dan merencanakan Gestapo. Sayangnya, mungkin kepada senior-senior yang perwira-perwira, mereka baru menyadari bahwa penyakit menyusup itu sudah terjadi sejak tahun 50. Apa itu? Setelah peristiwa Madiun, orang-orang komunis itu tiarap, masuk, tidak pernah diperiksa. Mereka tahu, Pak Harto, Yoga Sugama dan sebagainya tahu kalau Syam itu ikut peristiwa Madiun. Dia tahu. Ya. Orang seperti siapa namanya ini? Banyak perwira itu tidak terkejut dengan Gestapo karena tahu bahwa orang-orang PKI yang bersama mereka berjuang setelah Jogja diduduki ada di dalam tentara. Misalnya ada orang yang bernama lupa saya. Saya kira mungkin ada di sini. Ini adalah orang-orang PKI. Bukan sebenarnya. Yadau, Ahmad Yadau. Generasi kayak Pak Saidiman itu tahu semua. Orang-orang ini komunis, tapi tidak dilarang, waktu itu tidak dilarang. Nah, mereka inilah menjadi motivator dari orang seperti Syam Kamaruzaman untuk mengorganisir tentara-tentara itu, yang ketika itu kan ideologi tentara kan tidak jelas. Pokoknya dia terlibat Madiun, oleh Pak Dirman dikerahkan semua melawan Belanda. Saya ketemukan dokumennya di arsip Belanda. Pak Nas almarhum tanya sama saya, saudara dapat dari mana? Saya dapat di arsip Belanda. Jadi setelah peristiwa Jogja diduduki, Pak Dirman memimpin gerilya, semua saja dikerahkan melawan Belanda. Nah, orang-orang komunis itu bekas Madiun ada di situ, dan setelah tahun 50 mereka tidak mengalami screening. Gagasan screening aja tidak ada pada waktu itu. Gagasan itu baru muncul, mungkin banyak di antara Anda tidak ingat lagi. Apa yang kemudian saya kira sudah zaman Pak Beni Murdani. Berselingkungan. Berselingkungan ini akarnya adalah itu. Orang-orang PKI yang tidak di screening masuk di dalam TNI dan mulai bekerja menyiapkan komunis untuk berkuasa. Oke. Nah, yang saya mau tambahkan satu lagi. Tadi sudah saya katakan komunis itu sudah bangkrut. Jangan harap ada partai komunis kalau ada di Indonesia seperti zaman ID. Bentuknya apa kita tidak tahu. Tapi itu banyak tergantung kebijakan ekonomi pemerintah sekarang. Kalau ekonomi kita bobrok, saya selalu ingat kata Jenderal Nasution almarhum, itu kesempatan bagi PKI menghasut rakyat. Dan mereka sudah ada di dalam situ. Karena tidak ada larangan. Siapa saja bisa masuk partai apa saja, apalagi ini kan anak-anaknya. Bisa dia melakukan itu, bisa juga tidak. Tapi pengalaman sejarah kita mewajibkan untuk waspada terhadap hal-hal seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan tidak ada bahaya komunis lagi. Di dunia internasional tidak ada lagi. Saya ingat ada satu film Amerika, pemainnya Yul Brynner, Intel KGB ditangkap oleh CIA. Lalu dipertukarkan dengan Intel CIA yang ditangkap oleh Rusia. Ketika melepaskan di perbatasan Berlin Timur, Berlin Barat, salah satu orang Amerika yang mengantarkannya mengatakan dia tidak akan betah lagi. Artinya dia nggak betah lagi hidup di Soviet karena dia sudah menikmati rokok Amerika yang enak, makanan Amerika yang enak. Itulah yang terjadi sekarang di Cina, di Uni Soviet.
Mereka nggak mau lagi. Saya 3,5 tahun menjadi duta besar di Ceko yang pernah jadi komunis. Kalau bicara sama mereka, cerita itu keluar semua. Mereka nggak mau lagi. Begitu. Jadi internationally saya kira ancaman tidak ada. Ancamannya ya seperti sekarang, perang dagang dan sebagainya. Tapi komunisme seperti dulu saya kira tidak lagi. Nah, Indonesia ada mungkin ancaman kalau pemerintah kita gagal memperbaiki ekonomi. Dan itu akan menjadi bahan untuk menghasut masyarakat. Kira-kira itulah yang mau saya sampaikan. Mohon maaf kalau berlebihan. Saya tetap menganjurkan Anda sebagai agen dari penerbit, kan buku saya diterbitkan oleh penerbit, membaca buku ini karena menurut saya sampai sekarang buku saya ini masih yang terlengkap yang ada. Lebih kurang sama yang diluncurkan hari ini. Begitulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alfian Tanjung. Masuk penjara 29 bulan karena urusan membahas PKI. Saya ingin langsung satu-satu poin, mudah-mudahan tidak lebih dari 2 menit. Kepada yang saya hormati Pak Kiai Haji As'ad, kenapa di BIN hari ini tidak ada divisi komunis? Ya, Pak Budi Gunawan telah menghapuskan divisi komunis. Saya anggap ini persoalan serius. Ya, saya 30 tahun melakukan riset kualitatif, maka perbincangan akademis mungkin bisa dicari ruang kampus lagi gitu. Yang kedua, usulan buat teman-teman GBN, segera adakan bedah buku ini di seluruh Indonesia. Karena menurut saya PKI sudah kurang ajar gitu. Yang berikutnya, saya minta masukan dari 2 narasumber, bagaimana caranya film G30 SPKI ini menjadi sebuah film yang ditayangkan secara apa adanya. Karena pemutaran di satu stasiun TV itu dihilangkan, diblurkan gambarnya dan seterusnya. Oke. Selama kurang lebih 14 tahun ada 13 angkatan latihan kader dari partai tertentu ke PKC, dan kader itu bersebar di beberapa partai dan tidak pernah dipersoalkan. Terakhir, apa yang harus kita kerjakan? Saya dengan tegas, saya pegang ADART hasil Kongres PKI yang terakhir, dan saya berdebat secara langsung dengan kader-kader PKI yang mempertegas isyhadu bi anal PKI. Jadi kalau kader-kader PKI sudah mengikrarkan diri di mana-mana dengan kata kunci, buku Aku Bangga Anak PKI telah tercetak sebanyak 2 juta eksemplar. Apakah kita anggap itu hal biasa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira jawaban mulai dari Pak Asad dulu. Bisa langsung. Satu-satu Pak, biar Pak. Katanya itu mau jawab dulu. Ya. Mau jawab dulu. Kenapa di BIN tidak ada? Jawab dulu. Kenapa BIN tidak ada biro yang ngurusi komunis gitu ya? Ada namanya divisi Direktorat Kontrasubversi. Isinya sebenarnya itu. Zaman saya tahu tadi gerakan Rewang, Sosro, Huta Julu juga karena itu diikuti sampai detail. Di mana dia? Di Pondok Gede, di mana, di Depok, di Bandung, itu ada semua. Ada semua, sehingga ketika saya pensiun saya masih bisa mengikuti yang seperti itu. Sekarang saya sudah pensiun 10 tahun yang lalu, jadi jangan ditanyakan kepada saya nggak ngerti. Ya itu urusan berikutnya. Tapi saya tidak tahu itu. Tapi yang jelas di Direktorat Kontrasubversi itu ada, dan yang diurus memang ini. Memang ini tidak populer. Yang kedua, soal buku saya tidak tahu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Itulah. Sama seperti tadi Pak Riam Bijar, bagaimana sama dengan Pak Salim Said juga mengenai bagaimana melaksanakan Pancasila itu menjadi bukan hanya sebagai ideologi pemersatu dan inspirator, tapi bagaimana Pancasila dilaksanakan menjadi dari sebagai ontologi, filosofi,
sebagai teori, kemudian akhirnya menjadi aksiologi. Ada seorang dosen dari Universitas Diponegoro 2 minggu yang lalu diskusi mengenai masalah ini di Undip, dia mengatakan Pancasila saat ini tidak ada aksiologinya di dalam ekonomi, tidak ada. Dia di riset di Pekalongan seperti itu. Saya bilang gimana pendapat Bapak? Saya bilang ya itu kenyataan. Sebagai ideologi kita pakai sebagai inspirator, sebagai pemersatu, tapi untuk ekonomi kita tidak, belum waktu itu ya. Kenapa? Ya mungkin kita udah menjadi neolib, ekonomi kita seperti itu dan orang tidak menyadari. Sekarang ya bagaimana kita menyadarkan ke pemerintah. Dulu masih ada KPUD, zaman Bung Karno ada Bank TNB Bank Koperasi Tani dan Nelayan, ada Sekolah Menengah Ekonomi, Sekolah Menengah Pertanian, Sekolah Teknik, kemudian ada ya itu koperasi ya dibina, itu kan bagian itu Pak Harto masih ada KPUD macam-macam. Dan sekarang udah itu gak ada. Jadi bagaimana kita minta kepada pemerintah, mungkin GBHN maksudnya itu saya nggak tahu, apa ya. Saya kira gitulah. Kalau buku saya nggak tahu ya. Baik Prof, mungkin untuk dikonversikan begini dari pertanyaan Mas Alfian Tanjung. Di BIN kan dulu ada divisi komunis. Nah sekarang ini kira-kira dalam politik ketatanegaraan ini untuk memfilter persoalan ini siapa atau di mana? Apakah mau dibiarkan seperti sekarang ini masyarakat sendiri untuk menangkalnya? Begini, penjelasan saya begini. Mudah-mudahan benar, tapi bisa tidak benar. Mengapa tidak lagi ada kantor yang mengawasi, mempelajari komunisme di lembaga negara yang kita tahu? Sebab di Indonesia ini belum tentu, tidak pasti bahwa semua urusan security itu di bawah BIN, bisa saja di lembaga yang lain. Tapi seandainya di bawah BIN saja, maka saya ingin mengatakan mungkin karena persepsi pemerintah sekarang tidak lagi melihat komunis sebagai ancaman. Mungkin kira-kira begitu. Oleh sebab itu tidak ada kantor yang mengawasi itu, karena dianggap sudah tidak ada bahaya komunis, sudah dibubarkan. Saya kira begitu, tapi belum tentu benar juga. Mbak Ning, betapa Anda saya kami catat sebagai orang yang pertama mencatatkan dirinya, aku bangga menjadi seorang anak PKI begitu ya, padahal orang selama ini masih khawatir dan ngeri dengan kata-kata seperti itu. Bagaimana menurut Anda ini? Ya, awal alasan saya kenapa saya menulis buku dengan judul yang soal vulgar sekali ya. Betul. Itu sederhana aja sih Mas. Sebenarnya ada dua alasan. Memang saya merasakan sebagai anak korban yang zaman Orde Baru, stigma yang diberikan kepada saya, salah satu anak korban yang demikian jutaan, itu dengan stigma yaitu Dokter Ning anak PKI, sempat sampai klinik saya ditutup, izin praktek diturunkan, dengan semua lurah di daerah Ciledug berpidato di kader Golkar, di tempat pengajian, bahkan selebaran-selebaran yang mendiskreditkan saya, sempat ditumpuk di musola, masjid-masjid, dan penangkapan kepada saya waktu itu. Dan stigma yang diberikan bahwa hati-hati dengan Dokter Ning anak PKI itu mungkin maksudnya Orde Baru waktu itu supaya saya hancur, supaya mungkin anak-anak saya tidak makan karena pasien tidak ada yang datang, dan macam-macam, supaya saya stres atau mungkin mati seperti itu. Tapi justru terbalik. Jadi dengan adanya Orde Baru membuat stigma seperti itu dikampanyekan kemana-mana, justru malah buat saya kampanye gratis, jadi makin populer saya, makin terkenal, jadi orang mau tahu mana sih Dokter Ning itu anak PKI gitu. Saya justru jadi bangga dengan itu ya. Satu itu, kedua, apapun alasannya. Itu jadi judul buku Anda. Iya, gitu, memang itu stigma yang diberikan Orde Baru memang saat itu, mungkin dari tahun 65 dulu ya. Kok ceritanya ada orang sengketa utang aja dibilang itu orang PKI, langsung ditangkap, dibunuh ya. Tapi buat saya makin terkenal malah gitu ya. Semua orang diundang kemana-mana untuk bicara dan memang saya merasakan itu. Dan kedua, apapun orang tua saya
itu adalah kebanggaan saya, dan saya tidak pernah melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang tua saya. Dari situ juga saya belajar tentang apa itu PKI, Partai Komunis yang ada, dan saya tidak pernah menemukan kejahatan yang dilakukan oleh PKI. Dan saya melihat bahwa justru black propaganda yang selalu dilontarkan oleh Orde Baru, misalnya ada buruh bergerak, wah ditunggangin PKI. Tani memperjuangkan hak tanahnya, dibilang ditunggangi PKI. Tapi saya nggak pernah dengar bahwa koruptor itu kok ditunggangi PKI. Jadi kesimpulan saya, kalau gitu PKI itu berpihak pada rakyat tertindas gitu ya. Itu jadi satu kebanggaan juga buat saya. Dan waktu saya pernah ditangkap di BIA ya, ketika yang memeriksa saya katakan, bagaimana perasaan Mbak Ning punya predikat anak PKI? Saya langsung spontan jawab, bangga Pak, saya bilang gitu. Ketawa mereka semua, dan itulah. Dan memang seperti sederhana aja. Dengan buku itu kenapa dibikin judul yang sangat vulgar, dan itu juga ada tujuan saya membangkitkan anak-anak yang senasib dengan saya, yang sampai sekarang merasa mereka minder, mereka merasa kayak ketakutan, bahkan ada yang menghujat orang tuanya seperti itu. Berhentilah seperti itu. Jadi sekarang kita harus bangkit melawan ketidakbenaran dan ketidakadilan yang selama ini kita rasakan. Penindasan, ya saya hanya salah satu dari mereka yang sudah bicara. Dan inilah yang kenapa alasan buku itu dengan judul itu. Orang tua Anda sendiri aktivis di PKI waktu itu? Ya memang anggota PKI ya. Anggota PKI ya. Anda sendiri sebagai anaknya mengerti tentang PKI itu? Ataupun komunis itu sendiri? Sebetulnya ya saya masih 7 tahun. 7 tahun. Justru nggak tahu banyak tentang PKI. Cuman yang saya rasakan, kenapa sih kok sampai tidak ada pengadilan? Bukan hanya ayah saya, dari beberapa orang tua yang senasib dengan orang tua saya, tidak ada proses pengadilan sama sekali. Bahkan mereka dijebloskan 12 tahun, 20 tahun. Dan ada yang sudah tiba-tiba bunuh. Om saya nomor 4 hilang dari tahun 65. Itu kan ada pelanggaran HAM yang sangat luar biasa yang tidak pernah dituntaskan sampai sekarang gitu. Oke, baik. Pak Sepri, bagaimana sebagai jurnalis Anda menanggapi peristiwa ini? Saya melihat ada dua soal. Ya. Soal pertama, Mbak Ning melihat persoalan sosiologis, dampak dari suatu ketidakadilan, akhirnya terjadi trauma terhadap diri anak-anak yang disebut korban PKI itu. Tapi yang kedua secara ideologi, mungkin secara ideologi kita berbicara secara serius, karena bagaimanapun juga ideologi komunisme itu ideologi yang sudah tidak pakai lagi sekarang. Setelah runtuhnya Uni Soviet, dia tidak pakai lagi sebagai suatu kekuatan untuk menjembatani, mencari kesejahteraan, keadilan, kebenaran. Ternyata itu tidak mampu. Ideologi komunisme yang dikaitkan dengan katakanlah dialektika materialis itu tidak mampu lagi mencari bagaimana solusi terhadap keadilan, kebenaran, kesejahteraan itu. Karena itu dalam ideologi itu sendiri, katakanlah untuk sementara memang sudah mati ideologi komunis. Dalam arti dia tidak mampu mencari kesejahteraan, keadilan, kebenaran. Karena itu satu penawaran sebenarnya. Kalau memang itu sebagai suatu kekuatan, maka kita harus mencari formulasi baru. Sekarang kan misalnya korban-korban PKI itu atau memang ketidakadilan sana. Mereka diperlakukan bukan manusia lagi. Padahal belum tentu kesalahan itu persis sama dengan itikadnya waktu itu. Ini karena Orde Baru, yang sebut Orde Baru itu kan harus mencari korban dari suatu politik. Dia mau menunjukkan giginya, kekuatannya. Dalam arti itu saya setuju dengan Banding bahwa dengan menulis buku ini dia memperlihatkan pada teman-temannya atau korban itu jangan lagi trauma seperti itu. Kita bangkit untuk membentuk satu Indonesia baru, katakan itu. Kan persoalan dulu itu kan persoalan mencapai Indonesia baru itu. Itu persoalan. Karena itu saya memberi catatan sosiologis dan ideologi. Sosiologi saya setuju, tapi ideologi kita perlu bertanya ulang. Apakah tepat itu dihidupkan kembali? Baik, ada rekan dari Semarang yang ingin ikut bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Malam Pak. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Anton. Pak Anton, silakan Pak Anton. Dari Semarang Pak Anton ya? Semarang, betul. Ya, silakan Pak Anton. Saya juga salah satu korban seperti ibu yang di tengah tadi. Ya, Ibu Ning ya? Ya. Ayah saya udah almarhum. Betul. Golongan C2, dulu hanya seorang TU di SMP di Kota Temanggung. Tapi ayah saya tampaknya tidak peduli dengan stigma itu. Dia dengan kerja keras menyekolahkan anak-anaknya yang kesemuanya laki-laki dan harus jadi sarjana. Kebetulan dari 6 itu 2 lulus UGM, 4 lulus UDIP.
Dan saya merasakan pertama kali dengan rasa getir ketika masuk Deplu. Semua persyaratan sudah bagus. Tinggal suruh screening. Di Kodam Diponegoro. Ya, singkat cerita. Waktu itu saya mendapatkan surat yang harus disampaikan ke kelurahan ayah saya secara tertutup dan harus dikembalikan. Tapi waktu diskusi di situ saya memang terus terang bahwa bapak saya terkena, karena saya mikir daripada saya menyembunyikan ini, saya takut nanti kalau sudah diterima menjadi masalah. Baik Pak. Ada perdebatan kecil di sana. Kolonel itu menyatakan begini, bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari batangnya. Saya tolak mentah-mentah soal itu, karena tahun 65 saya baru umur 5 tahun. Baik Pak, baik, terima kasih, kita mengerti. Dan saya memang seperti ibu, bahwa saya kuat. Baik Pak, terima kasih banyak atas informasinya. Halo. Malam, selamat malam Pak. Malam. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum, dengan Pak Hari nih. Pak Hari, waalaikumsalam Pak Hari. Silakan Pak Hari. Jadi gini Pak, sebetulnya tolong singkat ya Pak ya. Ya. Nah, jadi begini Pak, kalau di dunia ini yang kita ketahui, yang berkuasa itu memang Yahudi, Nazi, dan komunis. Jadi sebenarnya ini kalau kita amati ya, sebenarnya pun saya pun masih muda, tetapi kalau kita amati, dulu kita sudah pernah zamannya Soekarno cenderung dengan blok timur, kemudian zaman Orde Baru cenderung ke blok barat. Jadi, nah, sekarang ini blok barat sudah digontok-gontoki, katanya Cia. Padahal dulu yang jatuhkan Soekarno itu yang melalui Cia, melalui Singapura gitu. Nah, jadi yang jelasnya gini Pak, Orde Baru itu pada saat itu dia itu memang rasanya kita berdasarkan Pancasila, tetapi kayaknya tidak memandang Pancasila. Jadi semua diberantas sampai 7 keturunan, padahal yang melakukan penembakan kepada jenderal-jenderal itu adalah bukan, kalau kita nilai, bukan daripada anggota PKI-nya, atau sedangkan anggota PKI-nya tidak punya senjata, tetapi memang itu dari pasukan-pasukan khusus yang dekat-dekat yang dengan pemimpin Orde Baru. Jadi yang saya tanyakan, coba kalau bisa mohon supaya ini ada penegasan dari pemerintah, supaya hal-hal yang seperti Ibu tadi Ning katakan Ibu Ning ya, supaya tidak menjadi trauma gitu. Jadi sehingga keruntuhan Orde Baru ini kayaknya menanggung dosa karena sudah 7 keturunan sudah ditindasnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sebelum kita jawab beberapa pemirsa tadi, tapi kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kita langsung saja ke Mbak Ning ini. Mbak Ning, banyak mungkin orang yang senasib seperti Anda seperti itu ya. 2 penelpon tadi juga sepertinya memberikan pengalaman yang sama kepada Anda gitu. Berapa jumlah orang yang senasib seperti Anda begini, yang sebetulnya bukan terlibat anggotanya, tetapi karena orang tua atau mungkin karena paman dan sebagainya? Perkiraan Anda ini? Ya, saya pernah hitung-hitung ya, bukan hanya perkiraan tapi hampir tepat lah gitu ya. Itu kalau baru anaknya ya, anaknya aja ya, dari jumlah orang tuanya, dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta belum lebih. Cucunya ya. Kalau anak saya juga sudah punya 2 suara itu. Betul, sudah punya 2 hak. Berarti 20 jutaan mencapai begitu ya. 20 jutaan. Ya. Sebab analisa minggu lalu semalam juga menyebutkan mungkin sekitar 20 jutaan. Iya betul. Betul ya. Dan dengan potensi sebanyak itu, apa yang Anda akan harapkan? Apakah benar tuduhan dari beberapa media hari ini menulis atau juga menyampaikan bahwa Anda berminat untuk membentuk partai yang berpaham komunis? Kayaknya kalau membuat partai yang berpaham komunis tidak, Mas ya. Cuman saya tadi dengan wawancara beberapa wartawan di acara launching buku itu, saya katakan bahwa apakah Mbak Ning
setuju dengan pencabutan tetap MPR dulu. Iya, saya sebagai seorang demokrat itu harus menghargai semua pendapat orang, termasuk juga ideologi atau paham orang. Kalau tadi istilah Gus Dur bahwa institusi itu bisa dipasung, diruntuhkan atau dihapuskan, tapi ideologi nggak bisa, paham itu nggak bisa. Tidak bisa dipasung. Iya, tidak bisa. Dan apalagi kita sebagai rakyat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, artinya menghormati semua keragaman, itu harus tetap ada. Jadi saya memang ditanyakan apakah setuju kalau itu PKI ada di Indonesia. Loh, setuju aja, kenapa tidak? Dan itu harus tetap ada. Bahkan soal laku tidaknya dijual di depan rakyat, itu tergantung rakyat yang menilai apakah konsep dan program komunis di Indonesia ini masih laku atau tidak gitu kan. Anda akan melakukan itu apa tidak tuh kira-kira? Saya menghargai kalau itu ada, tapi kalau saya untuk ke sana membuat partai, wah sekarang apa kan ada peraturan kalau ada bikin partai terus duitnya banyak ya. Duit dari mana ini kalau mau bikin partai itu? Ya artinya belumlah ke arah sana. Paling tidak saya tetap mengusul bahwa TAP MPRS saja dicabut supaya misalnya ada pembubaran satu partai politik itu kan harus didasari dengan undang-undang, bukan seperti waktu tahun 65 main hantam aja, main bubarin, dan yang membubarkan itu biasanya kan anggotanya sendiri. Gitu. Oh iya, tapi kan waktu itu karena dianggap mengancam kepentingan nasional pada waktu itu. Ya itu kan black propagandanya Orde Baru saja karena ada kudeta ya. Mengancam adalah hal yang mengancam yang mana gitu kan. Kudeta itu menurut Anda seperti apa dalam catatan sejarah Anda itu? Ya setahu saya ya, karena waktu itu kekuasaan yang mau berkuasa Orde Baru waktu itu ingin menjatuhkan kekuatan Soekarno, karena waktu itu PKI lah partai yang terbesar, itu dihantam dulu supaya gampang untuk menggulingkan Soekarno. Itu kan satu kudeta, dan Bung Karno tidak pernah memerintahkan kepada Soeharto untuk menghabisi PKI dan membubarkan PKI, tidak pernah, dan itu tidak ada dalam undang-undang untuk membubarkan PKI hingga sampai sekarang. Dan tidak terbukti juga, tidak ada juga yang mau mengadili atau sampai maju ke pengadilan membuktikan PKI itu bersalah. Sampai sekarang tidak pernah saya dengar itu. Hanya tetap yang digaung-gaungkan seolah-olah ini momok besar. Dan ini kan harus kita luruskan sejarah ini supaya tidak ada lagi rasa dendam, sakit hati. Ya tadi kalau yang ikut interaktif kita tadi 2 orang itu hanya baru sebagian kecil juga di antara saudara-saudara senasib dengan saya. Oh begitu. Pak Sifri, nampaknya akan semacam ada nuansa baru begitu ya. Menurut Anda apakah masih laku paham-paham seperti itu di Indonesia? Kalau paham ideologi, kita berbicara soal konteks ya. Konteks. Katakanlah itu mau PKI, katakanlah mau dihidupkan kembali dengan peta politik dingin sudah tidak ada. Padahal itu dulu itu semacam perang dingin antara Barat dan Timur, dan itu mereka jualan mereka ini. Pada saat sekarang itu tidak ada lagi. Justru yang sekarang, justru yang paling menjadi acuan kita sekarang itu bagaimana menghadapi situasi global seperti ini. Itu kapitalisme kan bermain sekarang. Dalam situasi seperti itu tidak ada cara lain kecuali kita mendukung apa yang disebut sosialisme yang lebih pada pemberpihakan pada rakyat ya. Kalau dulu memang kalau kita kembali ke Soekarno, dia kan menggabungkan nasionalisme, agama dan komunisme. Sebetulnya itu pendekatan yang sangat toleran dan sangat keseimbangan di situ. Dan kalau kita bicara soal ideologi komunis, itu sama saja kita bicara dengan trauma-trauma pada saat lalu di mana negara kita menjadi ancaman. Artinya memang Anda juga sependapat kalau komunis itu sudah tidak berhasil. Sudah gagal dia mensejahterakan rakyat gitu ya. Dalam membawa keadilan, kebenaran dan kesejahteraan itu sendiri. Dengan contoh beberapa negara yang telah itu komunis itu, jatuh di Uni Soviet jatuh, dan sekarang ada beberapa negara baru yang coba mencari sosialisme gaya-gaya itu tapi tetap pada acuan pada dialektis materialis itu. Lalu yang kedua yang saya lihat, kalau kita bicara soal demokrasi dalam arti benar, partai komunis itu bisa hidup. Kita hidup dengan baik ya. Itu tapi kalau demokrasi berjalan baik, seperti negara-negara barat demokrasi berjalan baik dan komunis berjalan, dan itu pilihan. Ini wacana, dia mau pilih A atau B. Tapi di negara kita yang demokrasinya masih diperjuangkan untuk ke sana, maka trauma masa lalu itu menjadi acuan. Dan terjadi perseteruan internal pada saat kita katakanlah partai yang berbasis komunis itu digerakkan, itu dia menjadi hantaman oleh orang-orang yang masih trauma dari masa lalunya. Akhirnya tidak akan berkembang yang baik. Persis. Itu. Lalu yang kelihatannya ya saya setuju dengan Mbak Ning ya. Kalau untuk partai-partai apapun bentuknya itu hanya menambah wacana. Selama demokrasi itu berjalan dengan betul ya. Tapi selama demokrasi tidak berjalan betul, tetap dia menjadi acuan yang baik. Nanti kita akan lanjutkan. Baik pemirsa, kita akan ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.
Salim Said. Ya, the fact bahwa banyak orang ingin berbicara menunjukkan bahwa di negeri ini banyak persoalan. Kita memerlukan pemerintah yang kuat, yang dipilih dengan jujur oleh rakyat untuk mengarahkan macam-macam pikiran yang hidup di bangsa ini, termasuk tafsiran mengenai Pancasila. Kalau begini terus sampai akhir zaman, kita kerjanya debat Pancasila terus, nggak akan menghasilkan apa-apa, dan makin lama masyarakat makin terpecah-pecah karena tafsirannya kepada Pancasila macam-macam. Jadi begini aja kerja kita, berdebat terus, nggak pernah jelas, karena kita tidak percaya satu dengan yang lainnya. Berkali-kali saya ingatkan, ini bangsa baru. Ini bangsa tahun 28 baru sejumlah elit, sejumlah kecil orang yang berpikir kita bangsa Indonesia. Antara 28 Oktober dan 17 Agustus waktunya sangat singkat. Proses menghayati kita orang Indonesia belum lagi cukup. Kita merdeka, lalu kita berhadapan dengan banyak masalah, sehingga itu menghalangi kita menjadi bangsa yang utuh. Yang terjadi sekarang ini perpecahan-perpecahan, terutama dalam menafsirkan kita ini mau kemana, kita ini siapa. Kalau itu belum selesai, proses menjadi Indonesia belum selesai, ya akan ribut terus. Itu aja yang mau saya ingatkan. Terima kasih. Ning, setelah peluncuran buku itu yang menurut kami sangat kontroversial di era sekarang, apa yang akan dicapai oleh Anda selanjutnya? Respon dari masyarakat kah atau seperti apakah kira-kira? Sebetulnya konsep ke depan saya hanya ingin menawarkan pada semua itu rekonsiliasi nasional, ya kan? Lalu setelah terjadi rekonsiliasi nasional apa? Artinya tahapannya untuk rekonsiliasi nasional dulu yang kita harus ini. Jadi adanya pelurusan sejarah. Pelurusan sejarah. Jadi ada terbukti bahwa mungkin ada pengadilan yang mana yang benar dan salah itu harus diluruskan. Supaya tidak lagi ada rasa dendam sakit hati dari yang satu dengan yang lain. Sebenarnya, dan itu harus dibuktikan. Setelah terbukti, yang salah dengan polos meminta maaf pada semua rakyat Indonesia, khususnya para korban, dan yang benar juga harus mau memaafkan. Harus duduk di sama-sama. Yang penting sejarah itu diluruskan. Ya. Setelah itu, di mana Anda meletak salahnya sejarah itu sekarang ini? Ya, di dalam pengadilan nanti apakah PKI itu bersalah. Selama ini kan capnya itu bahwa tahun 65 tuh PKI yang berontak, PKI yang membunuh jenderal, seperti itu ya kan. Saya kemarin juga di Metro TV saya bertemu dengan anaknya Pak Ahmad Yani. Mereka juga, oh itu orang Cakrabirawa yang membunuh bapaknya katanya. Tapi bisa aja orang-orang yang Orde Baru sekarang yang pakai pakaian Cakrabirawa. Nah itu apakah juga PKI waktu itu berontak? Ya kan, kalau memang mau berontak nggak, wah dia sudah siap-siap dong. Waktu itu PKI sudah partai besar, bisa sekaligus dihabisi serentak. Yang di daerah-daerah tidak siap sama sekali, artinya tidak ada kesiapan untuk berontak. Kalau boleh kita sebut siapa yang paling bersalah dalam sejarah itu menurut Anda? Saya lihat ya militer, TNI ya, khususnya Angkatan Darat saat itu. Kalau saya mengamati dari semua cerita, dari semua film yang walaupun itu banyak penyimpangan, tapi dari situ saya sudah bisa menarik itu, ya kan. Lalu Anda akan menuntut Angkatan Darat atau personalitinya? Ya nanti lihat di pengadilan siapa yang paling bersalah saat itu. Pengadilan bentuk apa yang Anda ingin menghadiri? Pengadilannya kalau ad hoc HAM atau gimana? Kalau ya ad hoc HAM tentunya ya. Tentunya, ya. Itu. Itu yang paling ya. Pak Sepri, apakah harapan beliau ini bisa terwujud, Pak Sepri, melihat situasi dan kondisi kita? Saya rasa optimis ya. Kalau memang ini sekarang sudah ada perubahan sejarah ya. Ketidakhadiran Mbak Mega yang di Lubang Buaya itu satu indikasi bahwa sudah ada perubahan sejarah.
Yang kita harapkan ada pelurusan itu sendiri, bahwa pemerintah tentu saja dengan kekuatan pemerintah untuk mencoba meluruskan sejarah yang sekarang kontroversial ya. Karena kebenaran itu ada di sejarah, bukan di rekayasa itu kebenaran, tapi di sejarah. Lalu yang kedua, tentu saja untuk tidak terulang lagi pengalaman-pengalaman orang diadili tanpa sesuatu yang betul, dibunuh dan segala macam. Hak asasi harus ditegakkan, dan itu yang kita lihat ke depan. Menghargai hak dan hak asasi itu harus menjadi acuan untuk ke depan. Itu. Oke, yang terakhir ya, taruhlah sekitar 20 juta ini. Apakah menurut Anda kemana mereka bergabung atau menyalurkan aspirasi politiknya? Saya lebih cenderung untuk mengatakan pada mereka, kalau memang ada partai yang memperjuangkan ketidakadilan dan demi kebenaran itu sendiri, pasti mereka pilih partai yang memperjuangkan mereka. Selama ini belum ada partai yang merekrut mereka. Toh mereka nggak boleh jadi anggota DPR kan selama ini kan? Jujur aja sih, kalau sebetulnya saya juga salah satu pengurus PDI Perjuangan ya kan. Ya. Anda wakil DPD. Wakil Ketua 1 DPD Jawa Barat. Ya, gini-gini punya SK yang tanda tangani Mbak Mega ya. Mbak Mega ya. Okay. Jadi kalau pemilu kemarin, kalau PDI Perjuangan mau jujur bahwa anak tapol-napol tuh kemarin ke sana mayoritas. Ke PDI Perjuangan ya kan. Walaupun karena saat itu yang senasib dengan saya ini menganggap bahwa selama 32 tahun lebih diktator otoriter Soeharto memimpin, itu kita merasa tertindas sekali, dan begitu muncul figur Megawati yang dijadikan lambang perjuangan rakyat, mungkin ekstrimnya lambang perlawanan rakyat, dan kita ini berharap ada satu perubahan. Makanya kita semua memberikan suara kepada PDI Perjuangan. Sekarang bagaimana? Nah, sampai sekarang saya belum ada tanda-tanda Mbak Mega untuk memperjuangkan ke sana, jujur aja ya kan. Jadi itulah, selain tadi pelurusan sejarah, ada pengadilan ya Pak ya. Tapi terakhir juga harus tidak ada lagi diskriminasi lah. Jangan kalau mau melamar kerja bukan ditanya apa sih kepintaran Anda atau keahlian Anda, enggak. Dulu orang tuanya terlibat G30, nggak ada relevansinya itu dan itu. Terima kasih banyak ini Mbak Ning dan juga Pak Sifri ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam